Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berbicara tentang jabatan berisiko tinggi dalam dunia politik, mungkin yang pertama terlintas di benak kita adalah Presiden Korea Selatan. Bayangkan saja, banyak mantan presiden di sana yang mengasingkan diri, dipenjara, bahkan ditembak hingga tewas, membuat istana kepresidenan Changwon-dae seolah-olah membawa kutukan. Namun ternyata, abang besar Korea Selatan, yakni Amerika Serikat, juga punya rekor tragis serupa. Sejarah lebih dari 200 tahun menunjukkan 9 presiden AS pernah mengalami percobaan pembunuhan. 4 di antaranya tewas, 4 meninggal karena penyakit saat masih menjabat, dan sisanya juga hampir-hampir terkena insiden serupa. Sederhananya, sepertiga presiden AS pernah menjadi target serangan. Mungkinkah ada kaitannya dengan Feng Shui Gedung Putih? Mungkin terdengar aneh, tapi banyak orang barat yang juga mempercayai Feng Shui. Donald Trump, misalnya, diketahui sebagai salah satu penggemar Feng Shui. Konon, karirnya di bidang properti sempat berbelok arah karena masukan dari seorang master Feng Shui. Sebelum cerita berlanjut, kami tegaskan terlebih dahulu, konten ini semata hiburan, tidak ada maksud politik apapun, hanya opini para analis. Jika Anda kurang cocok dengan topik ini, silakan abaikan saja. Gedung Putih, sejarah singkat. Gedung Putih beralamat di 1600 Pennsylvania Avenue, Washington DC, tempat tinggal resmi Presiden Amerika Serikat beserta keluarganya. Washington DC adalah pusat pemerintahan federal AS, terletak di antara negara bagian Maryland dan Virginia. Ia bukan termasuk negara bagian apapun, tetapi dikontrol langsung oleh Kongres AS. Pembangunan Gedung Putih dimulai pada 1792 di lokasi yang dipilih Presiden pertama AS, George Washington. Pengerjaan selesai pada 1800, memakan biaya sebesar $232.000 AS. Sayangnya, George Washington yang lengser 1797 dan wafat 1799 tak pernah melihatnya rampung. Presiden kedua AS, John Adams, sempat menempati Gedung Putih beberapa bulan menjelang akhir masa jabatannya. Sejak saat itulah, Gedung Putih menjadi kediaman Presiden AS selanjutnya. Pada 1812, pecah perang AS Inggris, Perang Kemerdekaan Amerika Kedua. Pada 24 Agustus 1814, pasukan Inggris membakar ibu kota Washington, merusak Gedung Putih hingga nyaris hanya menyisakan dinding luarnya. Seusai perang, arsitek James Hoban memimpin rekonstruksinya selama 2 tahun. Bekas dinding yang terbakar dicat putih. Lalu barulah pada 1901 di era Theodore Roosevelt, nama White House menjadi istilah resmi. Sebelumnya, gedung ini lebih sering disebut Presidential Palace atau Presidential Mansion. Dalam perkembangannya, Gedung Putih terus direnovasi dan diperluas. Saat ini bangunan utamanya terbagi menjadi 3 bagian, Main Building di tengah, lalu East Wing dan West Wing di sisi timur dan barat, terhubung melalui lorong berpilar. Total ada 132 ruangan, termasuk pusat konferensi pers, kantor ibu negara, hingga kamar keluarga presiden. Bagian utama, Main Building, memiliki 6 lantai, 4 di atas tanah, 2 di bawah tanah. East Wing dipakai sebagai kantor ibu negara dan termasuk ruang bioskop keluarga. West Wing adalah pusat kekuasaan presiden, menaungi Oval Office, kantor wakil presiden, Cabinet Room, serta ruang briefing untuk pers. Di bawah East Wing, terdapat bunker bernama Presidential Emergency Operations Center, PEOC, dibangun sejak era Perang Dunia II. Bunker ini punya kedalaman hingga 6 lantai di bawah tanah, dengan pintu ledakan tebal dan ruang dekontaminasi untuk melindungi presiden saat darurat. Pada era 1980-an, Presiden Reagan memerintahkan pembangunan beberapa terowongan rahasia di bawah Gedung Putih.
Salah satunya menghubungkan bunker dengan Oval Office. Ada tombol tersembunyi di dinding kantor presiden yang membuka pintu menuju terowongan evakuasi. Selain itu, ada terowongan menuju gedung Treasury Department di H Street dan satu lagi menembus halaman selatan tempat pendaratan helikopter kepresidenan. Analis Feng Shui Gedung Putih. Beralih ke pembahasan Feng Shui, arah bangunan, Gedung Putih dianggap menghadap utara dan membelakangi selatan, sejajar garis meridian utara-selatan bumi. Ini berbeda dengan kota terlarang di Beijing yang justru menghadap selatan. Lingkungan sekitar. Di sekitar Gedung Putih terdapat Sungai Anacostia dan Sungai Potomac, disebut formasi air, Water Dragon Formation. Secara teori Feng Shui Tiongkok, gunung mengatur keturunan, air mengatur kekayaan. Tak heran, AS menjadi pusat ekonomi dunia pasca Perang Dunia II. Namun formasi Gedung Putih dianggap kurang sempurna. Master Feng Shui Chen Lin menunjukkan pertemuan kedua sungai di arah Si, ular, dari Gedung Putih. Hal ini disebut Huang Chuan Ba Sai Sui, air pembawa bencana. Sebagai contoh, 4 presiden AS bersio ular tewas atau meninggal di tengah masa jabatan. William Henry Harrison hanya menjabat 31 hari. Abraham Lincoln dibunuh, Franklin D. Roosevelt pecah pembuluh darah otak, dan John F. Kennedy juga ditembak. Tahun bersio ular seperti 1941, invasi Jepang ke Pearl Harbor, dan 2001 tragedi 11 September kerap dihubung-hubungkan dengan nasib sial AS. Dari sisi jalan utara di Gedung Putih, terdapat jalur lurus yang menusuk pintu utama, disebut Lu Chong, jalan yang menerjang gerbang. Walau ada bundaran lalu lintas untuk meredamnya, sisi energi negatif konon masih terasa pada tahun-tahun Qi, tikus. Contohnya, 1972, Ren Qi pecah skandal Watergate. 2008, Wu Qi terjadi krisis keuangan global usai bangkrutnya Lehman Brothers. Dan 2020, Keng Qi. Dunia dilanda pandemi COVID-19 yang memukul keras perekonomian AS. Sulitnya presiden perempuan di AS. Menurut Chen Lin, sulitnya AS melahirkan presiden perempuan juga ada hubungannya dengan Feng Shui Gedung Putih. Dalam diagram Bagua, sektor Kun arah barat daya, lambang feminin, justru digenangi air, bukannya dipasangi bangunan tinggi untuk menambah energi yin. Alhasil, energi perempuan terhambat. Kasus Hillary Clinton pada 2016 yang sempat difavoritkan namun tersungkur di saat genting juga dikaitkan dengan hal ini. Dalam Gedung Putih, posisi dapur kabarnya berada di arah barat laut, Qian, unsur pria sebagai kepala rumah tangga. Api dapur dan unsur logam Qian disebut Huo Shao Tian Men, api membakar gerbang surga. Ini diyakini membawa ketidakberuntungan bagi kepala keluarga, dalam hal ini presiden. Donald Trump, dari raja properti ke penggemar Feng Shui. Meski Feng Shui ialah tradisi timur, Trump sendiri pernah berkata pada New York Times bahwa ia mempercayai Feng Shui. Buktinya pada 1995, saat peletakan batu pertama Trump International Hotel dan Tower di New York, sang master Feng Shui Tian San Pen Yan justru berdiri di tengah sorotan kamera, sementara Trump memilih pinggir. Awal mula Trump mengenal Feng Shui. Di akhir 1980-an, Trump membeli lahan besar di sisi barat Manhattan, namun pasar properti anjlok membuatnya nyaris bangkrut. Ia pun mencoba menjual lahan itu ke pengusaha Hong Kong seperti Henry Cheng dan Vincent Lo. Mereka syaratkan pemeriksaan Feng Shui dulu. Begitu diyakini formasi Manhattan diapit Sungai Hudson dan East River cukup bagus, transaksi pun lancar.
dan Trump terbebas dari beban finansial. Pada 1994, Trump dan beberapa mitra bisnis mengambil alih sebuah bangunan di Upper West Side, Manhattan, yang sejak 1967 selalu sepi pengunjung meski lokasinya strategis dekat Central Park dan Broadway. Trump curiga ada masalah feng shui. Ia memanggil Master Tin San. Hasilnya, pintu utama bangunan langsung menghadap Columbus Circle, titik bertemunya banyak jalan. Ini menimbulkan saci, energi negatif. Master Tin San menyarankan memindahkan pintu menghadap Central Park dan menempatkan bola dunia raksasa di sisi selatan gedung agar energi negatif terkunci. Hasilnya memang sukses. Gedung tersebut ramai dikunjungi. Trump berkata, "Tak peduli feng shui itu benar atau tidak, yang jelas membantuku untung." Tahun 2017, saat Trump dilantik menjadi presiden dan pindah ke Gedung Putih, ia mengubah gorden Oval Office dari merah peninggalan Obama ke nuansa emas. Begitu pula wallpaper dan karpet. Banyak yang menyebut itu karena selera mewah. Namun ada spekulasi kalau warna emas, logam, dipilih untuk menekan elemen kayu. Analisis Flying Star tahun 2017 di sektor barat yang ditempati Oval Office. Peristiwa mencekam 13 Juli 2024, percobaan pembunuhan terhadap Trump. Tepat 13 Juli 2024, di Butler Farm, Pennsylvania, swing state penting, Trump tengah berpidato di panggung sekitar pukul 18.11. Saat tiba-tiba terdengar rentetan tembakan, Trump refleks, menutup telinga, merunduk, dan sebuah peluru melesat hanya beberapa sentimeter dari telinga kanannya. Andai ia tidak menolehkan kepala, mungkin ia tertembak. Tim Secret Service segera melindunginya. Total ada 8 peluru dilepaskan, menewaskan 1 orang dan melukai 2 orang lainnya. Pelaku bersembunyi di atap sebuah gedung terdekat, akhirnya tewas ditembak penembak jitu Secret Service. Menariknya, Trump tetap tenang. Ia bahkan sempat meminta sepatunya sebelum dievakuasi. Sambil mengepalkan tinju, ia berteriak, "Fight, fight, fight!" Disambut teriakan, "USA, USA!" dari masa pendukung. Momen dramatis ini justru semakin mendongkrak popularitas Trump. Elon Musk turut bersuara. Ia menggugah 3 cuitan di X, sebelumnya Twitter, menunjukkan dukungan penuhnya untuk Trump, bahkan menyamakan Trump dengan Presiden Roosevelt yang tangguh. Para analis Pakci, 8 karakter, lantas menyebut semua ini sudah tertulis. Dari dokumen kelahiran Trump, 14 Juni 1946, pukul 10.54 pagi, diketahui Pakcinya, Ping Su, Chia Wu, Chi Wei, Chi Si. Hari lahir Chi, tanah, dikelilingi unsur yang memperkuatnya, menjadikannya Sen Chiang, nasib kuat. Ada pula banyak He, penggabungan di batang langit dan cabang bumi, membuat karisma politiknya kuat. Apalagi Pakci Amerika Serikat, 4 Juli 1776, juga punya kemiripan dengan Trump. Tahun 2024 adalah Chia Chen yang bertemu Ping Su dari tahun kelahiran Trump. Ini disebut Chen Su Chong atau tabrakan dengan Tai Sui. Biasanya menandakan insiden besar yang bisa membahayakan nyawa. Untung saja nasib kuat Trump membuatnya lolos. Selain itu, 2024 menandai pergantian fase besar Ta-Yun Trump dari Sin Chow ke Ren Yin. Pergantian Ta-Yun kerap berarti gejolak hidup, tapi bisa juga melonjakkan karir. 20 Januari 2025, Trump dilantik, Elon Musk jadi Menteri Efisiensi. Pada 20 Januari 2025, Trump resmi dilantik sebagai Presiden ke-47 AS. Elon Musk hadir di acara pelantikan. Di hari yang sama, Trump menekan Executive Order membentuk Department of Government Efficiency (DOGE), memulai reformasi besar-besaran. Dalam tempo sebulan,
Menteri Efisiensi Mas dan 6 jenius DOGE membuat gebrakan menyerupai aksi Mas ketika mengambil alih Twitter. PHK massal. Sekitar 75.000 pegawai federal mengundurkan diri dengan buyout, 9.500 dipecat langsung. Total 85.000 birokrat dipensiunkan. Audit keuangan total. Bukan ribuan auditor manual, melainkan AI yang menelusuri data lintas departemen, menyorot titik-titik penyelewengan. Penghentian proyek DEI, Diversity, Equity, Inclusion, yang menurut Mas justru mengutamakan ras, gender, ketimbang kompetensi. Ia menyebut DEI must di. Langkah berikutnya, USAID ditargetkan. Mas menuding lembaga itu sarang korupsi, mengangkat isu anggaran 50 juta dolar untuk kondom di Gaza. Media membantah tuduhan tersebut, namun keriuhan sudah terlanjur meluas. Pada akhir Februari, survei menunjukkan 58 rakyat AS cemas pelayanan publik akan terganggu. Sementara 21 orang tim DOGE mengundurkan diri karena menolak pemotongan ekstrim di layanan vital. Mas sendiri hanya seorang penasehat khusus, tak ada landasan konstitusional formal. Banyak yang bertanya, sampai di mana wewenang Mas? Potongan video lawas Mas yang mengatakan, kalau sampai aku kenapa-napa, penggantiku sudah kupersiapkan. Kembali viral seolah-olah ia takut dibunuh setelah merombak birokrasi AS. Identified as that I've told the board, look, if something happens to me unexpectedly, this is my recommendation for taking over. So in all cases, the board is aware of who my recommendation is. Padahal video itu diambil saat wawancara Mei 2023 sebelum pemilu. Nasib Trump dan Mas di ujung intrik politik. Bagaimana kisah keduanya berlanjut? Pak Cik Mas lahir 28 Juni 1971, sekitar pukul 06.20 pagi, di Pretoria, Afrika Selatan, adalah Sin Hai, Chia Wu, Chia Sen, Ting Mao, versi tak diubah. Hari Chia Sen, kayu di atas logam Ci Sa, menunjukkan pribadi yang berani ambil risiko besar. Kini Mas berada di fase Ci Chow Ta Yun, fase bagus bagi karir dan finansial. Tahun 2024 hingga 2027 diperkirakan jadi masa keemasan Mas. Tahun 2026, Ping Wu, di mana Ping dan Chin bertemu Ping Sin He, akan semakin memacu keberhasilannya. Menariknya, Pak Cik Mas dan Trump penuh kombinasi He. Tahun lahir Trump, Ping Su, dan tahun lahir Mas, Sin Hai, membentuk Ping Sin He. Lalu jam lahir Trump, Ci Si, dan hari lahir Mas, Chia Sen, juga saling bergabung. Makanya banyak yang meyakini takdir keduanya memang saling mendukung. Di X, Mas bahkan menulis, cintaku pada Trump adalah bentuk kasih sayang tertinggi seorang pria hetero kepada pria lain. Berdasarkan analisis Pak Ci, pada semester awal 2025, Trump sempat terguncang, tapi memasuki 2026 hingga 2027 yang syarat unsur api, karirnya justru kian memuncak. Hanya saja, karena berlebihannya elemen api, ia perlu ekstra hati-hati menjaga kesehatan, terutama jantung dan pembuluh darah. Menjelang akhir 2028, masa jabatannya pun habis. Konstitusi AS maksimal mengizinkan 2 periode bagi seorang presiden. Apakah mereka akan terus melaju tanpa hambatan hingga saat itu? Menurut Pak Ci, Flying Star, dan semua teori Feng Shui, siapa tahu. Tapi jika melihat rekam jejak keduanya yang tak kenal takut, tampaknya kisah panjang duo Mas Trump masih akan terus menghadirkan kejutan seru di panggung dunia. Penutup. Mungkin kita menganggap semua ini hanya kebetulan, atau bahkan terlalu jauh menghubung-hubungkan Feng Shui dengan Gedung Putih. Tapi bukti historis dan beberapa permainan takdir terasa menarik untuk dibahas. Terlepas dari benar atau tidaknya ramalan Feng Shui,
Kita tak bisa memungkiri fakta, posisi Presiden AS syarat intrik dan risiko. Siapapun yang duduk di ruang oval tentu perlu keberanian atau nasib luar biasa. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.